Karena kalau memang tidak dipupuk dengan prasyarat tertentu yang sifatnya dari hati, bisa jadi menghidupkan karakter atau jati diri keindonesiaannya agak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola. Masih membahas tentang tim nasional kita Indonesia. Pembahasan kali ini sambil menunggu persiapan timnas kita melawan Tanzania dan kemudian nanti melanjutkan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Ini ada jeda antara kita akan coba soroti beberapa problem, beberapa persoalan yang berkaitan dengan timnas, tetapi tidak langsung berada di substansi sepak bolanya, tapi masih terkait. Sebenarnya saya mau bikin video ini juga agak tidak terlalu tertarik karena memang sudah ranahnya menuju kepada sisi-sisi politiknya atau sisi politisnya dari sepak bola. Sampai pada titik di mana saya memutuskan untuk membuat video ini dengan satu alasan, yaitu kepedulian saya terhadap tim nasional Indonesia yang sekarang sudah mulai menguat atau dengan performa yang jauh lebih bagus, atau lebih jauh lagi, lebih luas lagi, ini bentuk kepedulian saya kepada Indonesia sebenarnya. Karena sepak bola itu adalah lahan yang sangat potensial, adalah jalan atau pintu masuk untuk mengakses sesuatu yang lebih besar. Misalnya kekuasaan. Karena kita tahu di Indonesia sepak bola itu adalah sebuah cabang olahraga yang sangat besar. Bahkan sebenarnya ini adalah bagian dari cabang olahraga yang paling populer di dunia. Terus juga kalau di Indonesia penggemarnya juga sangat besar, sangat luar biasa. Bahkan mungkin boleh dikatakan salah satu negara dengan fans sepak bola yang terbesar. Nah, itu semua adalah modal, itu semua adalah kekuatan, itu adalah power. Artinya, siapapun yang bisa mengakses itu, maka dia akan punya kekuatan. Baik sebagai eh, ketua PSSI, baik sebagai pelatih, sebagai exco, wakil ketua, atau siapapun ya lah yang berada di jajaran para pejabatnya timnas ya, para pejabatnya PSSI pasti punya akses yang sangat luar biasa terhadap modal besar ini. Ya, selain sepak bola adalah cabang olahraga yang besar, yang sangat memungkinkan menyerap banyak sekali keuntungan secara finansial maupun juga punya fans yang sangat besar. Maka orang berbondong-bondong berupaya untuk bisa mengakses atau berada di dalamnya, sehingga nanti akan banyak mendapatkan keuntungan dari situ. Dan ini bukan sebuah rahasia bahwa siapapun yang berada di jajaran mereka, para pejabat yang berada di lingkup sepak bola ini, mereka punya akses atau privilege terhadap berbagai keuntungan. Dan tentunya yang paling kelihatan ya finansial. Nah, dari situ kemudian saya mencoba mempolakan di beberapa video yang sebelumnya. Saya sempat juga membuat video tentang Anjas Asmara yang memberikan komentar terhadap sepak bola kita, terutama terhadap Sintayong. Ada banyak komentar lah ya, yang beredar di pemberitaan maupun di sosial media dari para pengamat bola maupun mantan pemain yang justru ketika tim nasional ini menurut saya sedang berkembang dengan sangat pesat, mereka menilai dengan penilaian sangat minus. Saya belum sempat bikin video tentang Bung Toel sih, tapi udahlah sudah banyak yang mengulas orang itu gitu ya. Ketika Anjas Asmara itu saya sempat membuat videonya. Dan belakangan ini juga ada komentar dari Anton Sanjoyo ya, salah satu pengamat juga, mantan mantan wartawan senior kalau nggak salah ya, dari sebuah media mainstream juga, yang juga menilai minus terhadap tim nasional kita. Tentunya dengan berbagai komentar tersebut, sebagai fans tim nasional Indonesia, banyak yang melakukan reaksi ya. Artinya melakukan strike back lah, melakukan serangan balik kepada para komentator ini. Tetapi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah memilah dan memilih, termasuk memberikan reaksi yang proporsional terhadap mereka. Karena bagaimanapun juga kita harus tetap berada di wilayah kesadaran kita bahwa
apapun komentar mereka itu pasti didasari atas sebuah kepentingan. Nah, kepentingan yang mereka hembuskan ini bisa jadi mereka justru memang menghendaki kita bereaksi seperti itu. Baik itu dari fans, dari netizen, mereka justru jangan-jangan memang menghendaki itu gitu ya. Maka kita harus, pandai-pandai untuk memilah komentar-komentar mana yang objektif dan komentar-komentar mana yang subjektif dan bisa disikat balik, bisa diserang balik gitu ya. Kalau yang objektif, artinya kritik-kritik yang konstruktif itu tetap kita harus terbuka lah ya. Kalau diserang balik kok kayaknya kita jadi nggak objektif dan nggak berkembang nantinya. Misalnya gini, kalau Bung Toel sudah tahu lah teman-teman, pastinya Bung Toel itu ada banyak misplacement, ada banyak rasionalisasi yang kadang-kadang berlebihan gitu ya. Contohnya seperti ketika kita sudah masuk di seperempat final, malah mempersoalkan ucapan terima kasih Sintayong kepada klub. Kan agak-agak maksa gitu loh, agak nggak relevan, yang penting nyerang Sintayong aja gitu loh. Terus kemudian Anjas Asmara, nggak pakai analisa, nggak pakai ulasan tertentu, datanya mana, mintanya Sintayong dipecat. Itu kan boleh lah kalau yang seperti itu kita counter langsung ya, karena nggak konstruktif, nggak pada tempatnya. Terus juga Anton Sanjoyo, kalau saya sih sebenarnya awalnya juga percaya ketika yang ngomong Anton Sanjoyo, oh ini pasti logis nih, tapi tak dengarkan gitu ya, sampai tak cari informasinya, tak baca-baca. Ternyata dari seluruh komentarnya yang agak panjang itu ujung-ujungnya titik-titik tekannya atau problem utamanya itu bukan pada pelatih, pada pembinaan usia muda. Iya, dari sisi situ saya masih oke gitu ya dengan komentarnya. Pembinaan usia muda oke. Memang pembinaan usia muda itu di kita masih masih cukup jauh ya, PR-nya banyak gitu ya. Bahkan ketika Madam Pang kemarin mengatakan bahwa kita masih belum mengungguli mereka, itu ukurannya tidak hanya soal soal kita bisa menang atau tidak bisa menang lawan timnasnya Thailand, tapi memang di keseluruhan kemajuan sepak bolanya gitu loh. Jadi pembinaan usia muda, kompetisi, liga dan seterusnya kayak begitu. Itu logis. Jadi kalau komentar yang seperti itu kemudian direproduksi dan kemudian kita serang balik, ya kita masuk dalam satu pusaran konflik aja. Tanpa tanpa ada perbaikan di tim nasional kita kalau kita masuk ke pusaran itu dan kemudian justru malah menyerang, taruhlah kalau dalam konteks itu menyerang Madam Pang, ya nggak dapet kita, pengembangan sepak bola kita juga nggak dapet, hanya terjebak pada konfliknya. Apalagi media-media ini, di sosial media ini yang mereproduksi berita-berita seperti itu, ya memang carinya biar bawah itu ada kontroversi atau ada polemik. Dengan begitu medianya rame. Ada komentar saling serang, saling mengomentari rame, tapi media-media yang seperti ini bahaya. Jadi teman-teman perlu berhati-hati nih. Banyak sekali media yang mulai dari yang dia bermain aman, tapi hanya saja dia agak-agak clickbait ya. Kayak konteks-konteks judul yang clickbait ya, kayak keputusan sudah diambil, atau baru tadi malam, barusan saja direkrut, misalnya kayak gitu. Itu ya clickbait lah. Tapi itu asalkan pada akhirnya di dalamnya isinya beritanya oke, bener, bukan malah eh, memprovokasi atau memecah belah, oke, itu tidak masalah. Tapi sebagian ada juga yang memang memprovokasi. Memprovokasi artinya biar rame di bawahnya gitu loh, komen-komen di bawahnya biar rame. Itu yang perlu teman-teman berhati-hati. Sebenarnya kalau dari sisi kita, si komentator, si pengguna media, kayaknya kita tidak rugi-rugi amat. Tapi vibes, atmosfer yang ketika kita komen itu kita ikut ikut berperan serta membangun atmosfer itu yang kemudian itu akan ditularkan kepada masyarakat secara luas. Kalau kita di bawahnya kita konflik gontok-gontokan di komen tersebut, itu akan ditularkan ke masyarakat yang lebih luas. Ini yang saya sebut selain kepedulian saya kepada tim nasional Indonesia, juga kepada Indonesia ini sendiri sebagai sebuah negara kesatuan. Kenapa? Tidak hanya sepak bola itu diakses, tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, tapi karena punya power, maka bisa juga lewat sepak bola itu digunakan untuk memukul kita sebagai negara yang bermartabat, negara yang besar, negara yang bersatu lewat sepak bola. Kenapa? Karena masanya ngumpul di situ. Sehingga kalau mau nyerang ya diserang lewat
Klaster-klaster potensial seperti itu, termasuk sepak bola ini, itu potensial itu. Makanya saya itu agak khawatir ya, kalau melihat perkembangan dari komentar-komentar yang kemudian itu semakin memperkeruh atau memperkuat konfliknya, hanya membuat kita masuk ke pusaran konflik, ke pusaran polemiknya, tapi nggak ada solusi dan nggak ada pengembangan akhirnya. Makanya sebenarnya nggak semua komentar dari para komentator itu harus di-counter balik. Ada juga, saya sempat baca juga ada komentar dari Simon McManamy ya, yang mengatakan bahwa ada peringatan gitu lah dari Simon untuk Sintayong jangan terlalu banyak melakukan naturalisasi, karena ketika banyak melakukan naturalisasi itu nanti ini ngomong soal jati diri, ngomong soal karakter. Kadang-kadang keindonesiaannya itu yang sulit dihidupkan gitu ya. Katanya Simon McManamy, dan sebenarnya Simon McManamy menurut saya masih objektif karena dia tidak membandingkan dengan Indonesia ketika dia memimpin. Bukan, dia membandingkan dengan ketika dia memimpin Filipina. Jadi ketika dia mengasuh persepak bolaannya Filipina, problem yang terjadi kayak begitu. Jadi sulit untuk membangkitkan jati dirinya sebagai eh, orang Filipina yang menjunjung sepak bola dan membesarkan negara Filipinanya, itu memang agak sulit. Tapi problemnya memang berbeda. Saya sudah coba analisis dengan di Indonesia dan di Filipina itu berbeda. Bahkan cara merekrutnya juga juga kalau di Indonesia ini syarat utama adalah ada hubungan darah. Terus bukan paksaan, ya, bukan paksaan. Terus tidak diiming-imingi dengan uang, gaji, honor dan lain-lain, tapi yang terpenting adalah kemauan dulu nih. Ya masalah honor dan seterusnya atau bonus itu mengikuti ya. Tapi yang terpenting kemauannya dulu untuk membela Indonesia sebagai tanah air mereka. Nah, agak ada perbedaan sih memang di situ. Tetapi apapun itu, pengingat dari Simon McManamy ini ya bisa kita serap, bisa kita perhatikan. Tapi yang saya lihat di bawahnya mungkin karena kecintaan terhadap tim nasional kita, di bawahnya langsung disikat balik gitu ya. Langsung dibandingkan dulu prestasimu apa dan seterusnya di bawah. Kita lihat dulu dong. Nah itu. Nah kalau memukul timnas ini atau memukulnya justru secara personal, jadi nyerang Sintayongnya. Toh ini juga nggak nyerang sebenarnya Simon McManamy. Mengingatkan kembali didasarkan atas pengalamannya dia. Tetapi kalau misalnya taruhlah tadi Anton Sanjoyo, ujung-ujungnya ngomongin Fahri. Terus Towel juga ngomongin, sempet dulu kalau nggak salah ngomongin Fahri. Terus si Anja Sasmara minta Sintayong dipecat. Ini kok kayaknya ada pola satu kubu gitu loh. Satu golongan tertentu ini gitu. Ya, tapi kalau Simon kayaknya saya nggak tahu ya. Nanti kalau memang teman-teman punya data atau hasil investigasinya nggak apa-apa. Kalau Simon sih dari komentarnya sih enggak juga, karena perbandingannya dia waktu dia mengalami kesulitan itu di Filipina. Toh dia nggak membandingkan ketika dia menghandle tim Indonesia, enggak. Nah itu justru pengingat, dan itu logis loh. Memang kalau tanpa persyaratan-persyaratan tertentu yang memang itu berasal dari hatinya si pemain, itu memang bisa jadi problem. Karena bagaimanapun juga loyalitas terhadap profesi, jadi gini, kalau kita ngomong loyalty ya, ngomong loyalitas itu bisa kepada institusi, bisa kepada profesi. Misalnya taruhlah, seorang wartawan bekerja di surat kabar X. Dia kalau punya, misal taruh hanya punya loyalitas profesi, bisa saja dia sama surat kabar X ini ya nggak setia-setia banget, nggak harus bertahan di situ. Kalau ada posisi lebih baik di surat kabar Y, dia akan pindah, asalkan tetap jadi wartawan, berarti dia memiliki loyalitas profesi. Dia jadi wartawan tetap. Nah, jadi orang yang punya loyalitas profesi belum tentu loyal terhadap institusi. Kayak begitu. Nah, jadi artinya pengingat dari Simon McManamy itu sangat logis menurut saya. Karena kalau memang tidak dipupuk dengan prasyarat tertentu yang sifatnya dari hati, bisa jadi menghidupkan karakter atau jati diri keindonesiaannya agak sulit gitu loh. Itu benar menurut saya ya. Menurut saya.
Tapi kalau prasyarat-prasyarat dari hati tadi udah terpenuhi, maka dia membela Indonesia tidak hanya karena loyalitas terhadap profesi sebagai pemain sepak bola, tetapi juga loyalitas terhadap Indonesia. Itu yang terpenting. Ya, tadi balik lagi ke atmosfer tadi. Atmosfer yang dibentuk karena ada konflik yang diciptakan oleh media ya, media terutama media sosial gitu ya. Biar komentarnya rame. Itu juga sempat saya melihat komentar-komentar itu dan teman saya itu sempat melakukan riset ya. Ya riset pribadinya dia. Itu ketika ada isu masuk, isu-isu yang lagi rame gitu ya. Dia akan coba menganalisis komentar-komentar itu. Dia mencoba mencari tahu tentang akun-akunnya. Ternyata 65% itu adalah akun yang ya biasanya memang sifatnya jadi penyerang yang sporadik. Atau kalau orang bilang akun-akun yang nggak jelas atau akun-akun bodong itu banyak. Dan komentar-komentarnya itu kayak diproduksi secara massa. Meskipun ada beberapa kata-katanya yang agak berubah, tapi arahnya sama. Jadi di beberapa akun itu dia komentar itu di banyak pemberitaan dengan komentar yang hampir mirip, yang sama. Jadi ngomong seperti itu. Jadi seperti sebuah kampanye. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai akses sepak bola yang punya massa yang besar ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang memang tujuannya pingin mungkin mengambil kekuasaan di sepak bola ini biar untuk keuntungan mereka pribadi atau golongan mereka, atau justru memang mau menghancurkan sepak bola kita atau bahkan lebih besarnya ingin menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu hati-hati karena sepak bola adalah satu akses yang potensial. Ya, jadi melalui video ini saya cuman mengajak teman-teman untuk berpikir lebih objektif, lebih mengontrol diri dalam memberikan reaksi, dan waspada dengan berbagai kemungkinan orang-orang atau golongan tertentu yang memang mau mengacaukan persepak bolaan Indonesia dan mengacaukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video kata Rudi Cahyo yang akan datang. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.